Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang antisipasi moda transportasi udara di saat masa pandemi COVID-19 atau Corona. Pengertian antisipasi sendiri menurut KBBI yaitu perhitungan tentang hal-hal yang akan atau belum terjadi. Pengertian keselamatan transportasi menurut Kementerian Perhubungan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan agar setiap orang terhindar dari resiko kecelakaan selama perjalanan yang disebabkan oleh manusia, alat angkut, dan lingkungan. Salah satu kesulitan yang dirasakan adalah pergerakan moda transportasi karena moda transportasi digunakan sebagai alat pendukung sarana dan prasarana yang memudahkan manusia dalam mobilitas berpindahan dari satu tempat ke tempat lain untuk aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu dampak yang terasa adalah transportasi udara. Jika suatu pergerakan moda transportasi terhenti, maka penurunan pergerakan moda transportasi tersebut berakibat sangat besar pada omset yang dimana akan berdampak pula ke dalam rantai perekonomian. Ini kebijakan yang diambil oleh pemerintah adalah kebijakan yang minim resiko. Pemerintah mau rantai perekonomian tetap jalan, akan tetapi juga mencegah penyebaran COVID-19. Karena itu, Kementerian Perhubungan dalam hal ini telah menerbitkan surat edaran nomor 13 tahun 2020 mengenai kebijakan transportasi udara dalam masa kegiatan masyarakat produktif dan aman dari COVID-19. Dalam surat edaran yang telah dirilis pada tanggal 8 Juni 2020 lalu dijelaskan mengenai 4 hal penting. Pertama, ada panduan kepada operator penerbangan. Kedua, ada penanganan penumpang pesawat udara. Ketiga, ada pengaturan slot time. Dan yang keempat, ada pengawasan perjalanan. Para operator penerbangan maskapai udara wajib melakukan penerapan kepada penumpangnya, yaitu protokol kesehatan yang mengharuskan physical distancing, jaga jarak mulai saat persiapan perjalanan, selama perjalanan, dan saat sampai tujuan atau kedatangan. Pertama, seat yang dikosongkan. Untuk mengantisipasi apabila dalam suatu penerbangan ada penumpang atau kru yang terindikasi terjangkit COVID, agar dipindahkan ke area karantina yang merupakan 3 seat kursi yang dikosongkan sebelumnya dan berada di satu sisi. Jika ada kerabat atau pendampingnya, agar juga dipindahkan ke area karantina tersebut. Yang kedua, ada pembatasan jumlah penumpang. Dalam surat edaran yang dirilis tanggal 8 Juni 2020 tersebut juga memuat aturan baru soal kapasitas maksimal yang diperbolehkan, yaitu untuk pesawat wide body atau narrow body. Kapasitas maksimalnya adalah 70% dari kapasitas maksimum. Sementara untuk pesawat yang lebih kecil misalnya ATR dan sejenisnya tidak dilakukan pembatasan penumpang. Yang ketiga, ada pembelian tiket pesawat. Pembelian tiket hanya dapat dilakukan melalui kantor pusat maupun kantor cabang badan usaha angkutan udara niaga berjadwal dan tidak di bandar udara. Yang keempat, ada pembatasan jam terbang. Penerbangan dilaksanakan berdasarkan rute penerbangan yang telah disetujui pada periode summer 2020 atau S20 dengan tetap menyesuaikan jam operasi serta fasilitas bandar udara selama masa pandemi COVID-19. Pelaksanaan penerbangan angkutan udara niaga berjadwal pada wilayah Jabodetabek hanya dilayani di Bandar Udara Soekarno-Hatta dan akan dilakukan evaluasi sesuai kebutuhan. Yang kelima, ada penerapan tarif. Menerapkan ketentuan tarif batas atas sesuai dengan keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia nomor
KM 106 tahun 2019 tentang tarif batas atas penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga berjadwal. Keterangan hasil tes COVID-19. Personil penerbangan yang harus bertugas dan penumpang yang menggunakan transportasi udara harus memiliki dan menunjukkan surat keterangan sehat dari Dinas Kesehatan atau rumah sakit setempat dan dilampiri hasil tes COVID-19 yaitu PCR yang negatif atau dilampiri hasil rapid test yang negatif. Sekian penjelasan singkat dari saya tentang antisipasi moda transportasi udara di saat masa pandemi COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.